Tazkiyah artinya suci, nufus artinya jiwa. Tazkiyatun nufus artinya pensucian jiwa. Pakaian sudah suci, tempat sudah suci, badan sudah suci, maka ada satu yang belum kita sucikan, yaitu hati, qalb, jiwa. Maka disebut istilahnya dengan tazkiyatun nufus. Lalu kemudian yang mengotori hati kita ini apa? Banyak sekali, ibarat penyakit macam-macam. Tapi kalau kita bahas semua penyakit itu berat. Maka kita bahas subuh ini penyakit yang kronis-kronis saja. Ibarat penyakit medis, jantung koroner, kanker, itu yang kita bahas. Penyakit yang paling mengerikan, sampai-sampai yang sudah di dalam surga pun bisa keluar dari surga. Itulah dia yang mengerikan. Adalah nama penyakitnya. Bapak Ibu jamaah semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang kena penyakit hasad, hasid. Ini apa hasad ini? Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab besar 4 jilid, Ihya Ulumuddin, meninggal tahun 505 Hijrah. Yang paling spesial dalam masalah hati ini adalah Imam Al-Ghazali. Kata beliau, hasad itu artinya karahatun ni'mah alal mun'ami alaihi. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasadnya. Kalau cuma hanya sekedar tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% hasadnya. Menjadi komplit 100%. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang ini hilang? Berawal dari tidak senang, lalu kemudian ingin supaya hilang nikmat orang ini, maka muncullah hasud. Bagaimana orang yang hasad ini nanti di akhirat? Iyyakum wal hasada. Hati-hati penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal ibadah. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kita bersihkan hati, karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Karena nanti kalau sampai ada hasad dalam hati kita, orang yang hasad seringkali dikatakan, kalau kamu hasad berarti kamu tidak berakhlak. Seringkali dikatakan hasad itu kaitannya dengan akhlak. Keliru. Hasad itu kaitannya dengan akidah. Orang yang hasad dengan nikmat orang lain, sebenarnya dia mengingkari yang memberikan nikmat, bukan yang diberi nikmat. Yang isinya hadis masalah hukum saja, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, dikumpulkan oleh Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu artinya hafalan hadisnya 300.000 hadis, 300.000 hadis. Dia adalah khatimatul huffaz, penutupnya para hadis. Sahih Bukhari 7.275 hadis, habis semua dia syarah. Tuduhan-tuduhan terhadap Sahih Bukhari dia bantah semua dalam satu muqaddimah khusus, Hadyus Sari, Muqaddimah Fathil Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, makamnya di Mesir, Kairo. Kalau ada hasad dalam hati, hasadlah melihat anak penghafal Quran, hasadlah melihat orang yang punya harta tapi dia pakai untuk zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini tidak disebut hasad, walaupun dalam hadis disebut hasad. La hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, orang yang diberi Allah ilmu, lalu kemudian dia pakai hidupnya untuk ilmu, mengajar pagi, petang, siang dan malam, muridnya banyak,
banyak lalu kita hasad. Sebenarnya bukan hasad, namanya ribtah. Ribtah artinya ingin seperti dia. Ada orang yang diberikan Allah, atahullahu malan, diberi Allah harta, dipakainya bangun masjid, buat pondok tahfiz Quran, pendidikan gratis, lalu kita hasad, ingin seperti dia. Namanya bukan hasad, ribtah. Ini motivasi. Bagaimana supaya kita bersih dari penyakit hasad? Yang paling penting adalah medical check up.